Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Kesha Febrinawati, saya kelas 2 SMP dari Sekolah Lentera Harapan Sekampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kebangkitan Yesus berdasarkan kitab Lukas 24 ayat 1 sampai 53 yang memiliki tema yaitu Jesus our Living Savior atau Yesus adalah juru selamat yang hidup. Tujuan saya menjelaskan materi ini adalah agar dimana kita dapat mengetahui dan mengeksplorasi tentang kebangkitan dan kenaikan Yesus, dan agar kita dapat mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi, serta agar kita mengerti akan respon kita terhadap kepastian dan hal-hal dan kebenaran-kebenaran yang telah diajarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dan penjelasan dari satu perikop yang berisi 4 topik. Teman-teman catat dan simak baik-baik ya, karena yang ada di papan adalah rangkuman yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus yang terdapat di Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Yang menceritakan bahwa terdapat wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus, tetapi kuburnya telah kosong. Dan datanglah malaikat Tuhan yang memberitahu bahwa Yesus telah bangkit dan memerintahkan perempuan-perempuan itu untuk memberitakan kepada dunia akan kabar baik ini, termasuk kepada murid-muridnya. Setelah perempuan-perempuan memberitakan hal kebangkitan Yesus, para imam dan ahli-ahli Taurat tidak percaya. Dan ada seorang murid Yesus yang ingin membuktikan kesaksian para wanita-wanita tersebut dengan cepat-cepat berlari ke kubur Yesus untuk melihatnya. Dari sini kita dapat melihat bahwa reaksi yang ditujukan oleh perempuan-perempuan adalah sepenuhnya percaya, tetapi para imam dan ahli-ahli Taurat tidak percaya akan kesaksian para perempuan. Dan kebangkitan Yesus juga didukung oleh saksi-saksi dan malaikat yang mengingatkan bahwa perjanjian itu telah digenapi. Yang kedua adalah Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus yang terdapat di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yang dimana ada 2 orang dari murid Yesus yang akan menuju ke kampung yang bernama Emmaus, dan tiba-tiba Yesus datang menghampiri mereka, tetapi dalam rupa yang tidak mereka kenali, karena ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka, dan mereka berbicara tentang peristiwa penyaliban Yesus dan harapan mereka akan pembebasan Israel. Yesus menjelaskan kepada mereka tentang nubuatan yang berkaitan dengannya dalam kitab suci, dan menyebut mereka bodoh serta lamban hati karena mereka tidak percaya akan kitab suci bahwa Mesias harus menderita seperti yang dikatakan para nabi. Saat mereka tiba di desa, mereka meminta Yesus untuk tinggal bersama mereka. Ketika Yesus memecahkan roti dan memberikannya kepada mereka, mata mereka terbuka dan mereka melihatnya. Namun Yesus kemudian lenyap dari hadapan mereka. Mereka merasa hati mereka berkobar-kobar saat mendengar penjelasannya. Setelah itu mereka kembali ke Yerusalem untuk memberitahukan kepada murid-muridnya yang lain bahwa Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Mereka juga menceritakan pengalaman mereka di jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus saat ia memecahkan roti. Dari sini kita dapat melihat bahwa Yesus mencegah mereka mengenalinya karena agar mereka memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang dicatat di kitab suci tentang Yesus, kemuliaannya, kematiannya, dan kebangkitannya yang benar-benar nyata. Yang ketiga adalah Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya yang terdapat di Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Kleopas memberitahukan apa yang telah ia lihat mengenai hal kebangkitan, dan Yesus menampakkan diri kepadanya kepada murid-murid Yesus, dan tiba-tiba Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mereka mengira bahwa itu hantu karena pada saat itu pintu terkunci. Kenapa Yesus bisa melewatinya? Perlu kita ketahui bahwa Yesus bangkit dalam tubuh yang nyata tetapi tidak terbatas seperti kita. Jadi karena Yesus telah bangkit, kita juga tidak akan binasa karena Yesus bangkit menguasai semua hambatan fisik. Dan ada 4 hal yang Yesus lakukan untuk memperkuat iman para pengikutnya, yaitu yang pertama adalah memperlihatkan bekas luka dan memerintahkan muridnya untuk menyentuhnya. Yang kedua adalah menyatap hidangan. Yang ketiga itu adalah menjelaskan cara memahami kitab suci mengenai penebusannya. Dan yang keempat itu adalah memberikan mereka tugas untuk menyebarkan kabar baik. Tetapi Yesus memastikan bahwa mereka mengenali siapa dirinya dan apa yang telah dilakukan Tuhan, serta berjanji akan mengirim Roh Kudus yang akan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas darinya. Dan sebelum kenaikannya, Yesus memberitahu para muridnya untuk menunggu di Yerusalem. Di sana mereka akan menerima Roh Kudus agar mereka dapat membawa pesan Injil ke seluruh dunia.
Yang keempat adalah kenaikan Yesus yang terdapat di Lukas 24 ayat 50-53. Yesus membawa mereka ke kota dekat Betania dan mengangkat tangannya dan memberkati mereka karena ia ingin menepati janjinya kepada Abraham, yaitu keturunannya akan diberkati dan yang akan menjadi bangsa besar. Sambil memberkati, ia terangkat ke surga. Kesimpulan dari keempat topik ini adalah penderitaan, kematian, dan kebangkitan dan kenaikan Yesus merupakan bagian penting dari rencana penebusan Allah yang menggenapi perjanjian anugerah Allah dengan Adam pertama, yaitu adalah keturunannya akan menghancurkan kepala keturunan iblis dan keturunan iblis akan menghancurkan tumit keturunannya. Di sini dibuktikan bahwa ketika Adam pertama gagal, Allah berjanji mengirimkan Adam kedua untuk menggenapi firman-Nya. Dan tanpa bagian-bagian tersebut, pertobatan dan pengampunan dosa tidak dapat diberikan dalam namanya kepada semua bangsa. Dan Yesus memberi kuasa kepada para pengikutnya dengan Roh Kudus sehingga mereka dapat menyebarkan Injil dari Yerusalem ke seluruh bumi, termasuk kita saat ini yang juga diberikan kuasa untuk menyebarkan kabar sukacita bahwa kita telah dimenangkan di dalam Dia, karena Yesus yang memberikan kuasa dan tugas kepada murid-muridnya saat itu adalah Tuhan yang sama hingga saat ini. Dan Tuhan ingin kita melakukan juga. Dan bukan hanya sampai situ saja, melalui kematian, kebangkitan, hingga kenaikan Yesus, Yesus ingin kita berbalik dan bertobat kepadanya, karena sudah tidak ada alasan lagi untuk kita masih tinggal di dalam keberdosaan kita. Kenapa? Karena kita telah diselamatkan dan diambil dari keberdosaan kita dan terbebas dari maut karena kematiannya, kebangkitannya yang membuktikan kita menang. Nah, di akhir renungan ini saya mau ajak teman-teman untuk berefleksi di mana kita yang telah diselamatkan dan dimenangkan di dalam Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya serta kenaikannya. Maka seharusnya respon kita adalah bersyukur dan berbalik serta bertobat kepada Tuhan. Dan seperti yang telah kita simpulkan tadi, bahwa kita juga harus melakukan tugas untuk memberitakan kebesaran dan kebenaran firman Tuhan kepada dunia ini, agar kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Dan percayalah, Tuhan akan memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah keterbatasan kita, karena kita punya Tuhan yang hidup dan yang telah mengalahkan maut melalui kematiannya. So, ayo kita berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Oke teman-teman, segitu dulu renungan yang bisa aku bawakan. Semoga kalian bisa terberkati ya dengan renungan yang aku bawakan pada hari ini. Sekian, bye-bye, God bless you.